Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, ada kalanya kita mempunyai kelemahan-kelemahan dalam satu sisi. Tentunya di sisi yang lain kita juga punya kelebihan. Demikian halnya dalam masalah ibadah. Di dalam hadis Muslim kitab Zakat nomor hadis 1006 diriwayatkan, Bismillahirrahmanirrahim, An Abi Dzar Ananasan, sesungguhnya manusia min ashabi Nabi, dari sahabat-sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qalu, mereka berkata, di Nabi, pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba, telah pergi ahlu tuthuri, orang-orang kaya, bil bujuri, dengan membawa pahala. Ya Rasulullah, ahlinya itu mereka mendapatkan pahala-pahala, diantaranya yusoluna, mereka sholat, kama nusoli, sebagaimana kami sholat. Mereka juga punya pahala sholat seperti kami. Wayasumuna, mereka berpuasa, kama nasumu, sebagaimana halnya kami puasa. Mereka juga punya pahala puasa seperti kami. Tapi wayasotakuna, dan mereka sotakoh bifudili amwalihim, dengan lebih hartanya mereka. Akan tetapi mereka bisa sotakoh, berarti mempunyai pahala sotakoh, sedangkan kami nggak bisa. Ini sahabat-sahabat yang nggak mampu. Akhirnya mereka cari ngadu ke Rasulullah. Kok kami nggak bisa sedekah ya Rasulullah? Qala, bersabda Nabi, awalaisa, bukankah qad ja'ala, sungguh telah menjadikan sopo Allah lakum, bagi kalian, ma sesuatu tasotakuna, yang sedekah kamu sekalian. Loh, kok kamu berpikirnya begitu? Bukankah Allah juga ngasih peluang sedekah buat kalian, yaitu tidak dalam bentuk harta. Kamu memang nggak bisa sedekah dalam bentuk harta, tapi kamu bisa sedekah dalam hal yang lain, yaitu inna, sesungguhnya, bikuli tasbihatin, setiap tasbih, bacaan tasbih, subhanallah, iku sedekatun, sedekah. Wa kullu takbiratin, dan setiap takbir, bacaan takbir, Allahu Akbar, iku sedekatun, sedekah. Wa kullu tahmidatin, dan setiap bacaan tahmid, alhamdulillah, iku sedekatun, sedekah. Wa kullu tahlilatin, dan setiap bacaan tahlil, la ilaha illallah, iku sedekatun, sedekah. Bila kamu ingin sedekah banyak, ya kamu baca yang banyak. Wa amrun, dan memerintahkan, bil ma'rufi, pada kebaikan, sedekatun, juga sedekah, amar ma'ruf. Wa nahyun, dan melarang an munkarin, dari kemunkaran, sedekatun, juga sedekah. Nahi munkar juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum, dan di dalam daging lebihnya salah satu kamu sekalian, sedekatun, sedekah. Mohon maaf, daging lebih ini adalah kamu juga bisa sedekah dengan menggunakan kemaluanmu. Qalu, mereka berkata kaget, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati, apakah melampiaskannya, ahaduna, salah satu kami, sahwatahu, pada sahwatnya, wayakunu, dan ada lahu baginya, fiyah, di dalam melampiaskan sahwat, ajarun, pahala. Ya Rasulullah, apakah ketika kami melampiaskan sahwat kami itu juga ada pahalanya? Qala, bersabda Nabi, ara'aitum, bagaimana menurut kamu sekalian, lau, seandainya, wadu'a, dia melampiaskan pada sahwat, fi haram, terhadap yang haram, alias zina, bukan ke istrinya, akan apakah ada alahi, atasnya, fiha, di dalam melampiaskan sahwat, wisrun, dosa? Coba kamu pikir, apabila seseorang melampiaskan sahwat kepada hal yang haram, zina, itu bukankah itu dosa? Fakadzalika, maka seperti demikian itu pula lah, idza, ketika wadu'a, dia melampiaskan pada syahwat, fil halal, terhadap yang halal, istrinya, karena maka ada lahu baginya ajarun, pahala. Seperti itu pula lah ketika dia melampiaskan syahwatnya terhadap yang halal kepada istrinya, berarti itu pahala. Enak nggih? Jadi bapak-bapak bisa nyawil istrinya, Bu, saya mau sedekah. Ibunya bisa nyawil ayahnya, Pak, sedekahnya ditunggu. Para sedulur,
dari hadis ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah betapa para sahabat aware. Mereka merasa sedih, ya, gak bisa sodakoh, kalah dari satu sisi terhadap agniya, ya. Amalan yang lain bisa sama, tapi ketika agniya sodakoh, mereka nggak bisa sodakoh. Nah, ini prosedur sahabat menyontohkan iri terhadap kebaikan itu boleh, biar bisa fastabiqul khairat. Yang kedua adalah apabila kita lemah dari satu sisi hal, coba kita cari kelebihan kita yang lain, dimaksimalkan agar bisa menutupi kekurangan kita. Nomor 2 ya. Yang nomor 3 adalah kebalikannya dosa adalah pahala. Di sini contohkan, apabila seseorang melakukan perbuatan zina itu dosa, ketika dia melakukan hubungan suami istri dengan istrinya berarti adalah pahala. Apabila kita memakan makanan yang haram adalah dosa, kita memilih makanan yang halal adalah pahala. Apabila kita bertransaksi dengan cara yang haram adalah dosa, kita memilih dengan transaksi dengan cara yang halal adalah pahala. Apabila kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita adalah dosa, kita memilih untuk tidak mengambil, itu adalah pahala. Apabila kita mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat adalah dosa, kita mendengarkan sesuatu yang bermanfaat termasuk rekaman penjelasan ini berarti juga pahala. Langgih enak toh? Nggih napa nggih? Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Santen persan klopo cekap semanten atur kawulo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.